Terpujilah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam sejahtera kita semua menikmati kembali firman Tuhan. Salah satu wujud dari cinta kita kepada Tuhan adalah kita mencintai sabdanya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami berjumpa kembali di dalam seri pemahaman Alkitab Tuhan menjelang akhir dari buku 1 Samuel. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk bisa melihat keindahan bagaimana Tuhan, rencana Engkau tidak pernah gagal, bahkan sempurna, dan itu terus bisa kami nikmati sampai saat ini. Mohon Tuhan berikan antusiasme kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat bahwa dalam pertemuan sebelumnya, 1 Samuel pasal 29, kita melihat bagaimana Daud sebenarnya sudah ada di perkemahan orang-orang Filistin. Nah, selama sekitar 14 bulan, jadi setahun lebih, Daud berada di lingkungan Filistin karena dia merasa lebih aman di situ. Dan ketika pada satu momen puncak di mana orang Filistin bergabung dalam serangan total kepada Israel, dua bangsa ini akan bertempur dalam pertempuran besar, masif, dan yang menentukan siapa pemenang sejati dari dua bangsa yang besar ini. Nah, kita tahu bahwa akhirnya Daud tidak boleh, karena orang-orang Filistin yang lain selain Raja Akhis merasa, wah ini bisa mengkhianati kita di dalam pertempuran yang sesungguhnya nanti. Jadi tidak usah ikut, tidak boleh ikut, dia harus kembali. Daud kembali bersama dengan orang-orangnya, 600 orang, kembali ke kota Siklag. Nah, itu yang terjadi. Tuhan menghindarkan Daud dari pertempuran melawan Israel. Tetapi Tuhan menghadapkan tantangan yang sesungguhnya bagi Daud. Yaitu di dalam pasal 30 dikatakan Ziklag terbakar. Ini judul yang diberikan di teks, konteks kita. Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah, sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Pada saat orang Filistin siap berperang, Daud berada di Filistin dan berada, tanda kutip di pihak mereka menghadapi orang Israel. Daud bergabung dalam markas besar prajurit yang akan berperang. Tahu-tahu dari belakang ada yang menusuk. Nah, ini orang Amalek nih. Sebuah rekayasa, strategi, bolehlah dikatakan strategi perang yang memang orang Amalek miliki. Orang Amalek dianggap sebagai orang yang sebenarnya ini bangsa kuat bangsa yang kuat, tapi kecerdikannya itu selalu menyerang orang yang sedang lemah. Nah, memang ini strategi perang tetapi strategi perang yang pengecut. Kita lihat pada masa lalu di Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Ini kisah ketika orang Israel keluar dari Mesir. Perjalanan keluar menuju ke tanah perjanjian. Nah, baru saja keluar, ini dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Musa dalam kitab Ulangan ini, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu.
pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah di barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau letih dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Itu yang terjadi ketika mereka sungguh-sungguh di dalam mereka baru saja keluar dari Mesir, dan dalam keletih lesuan orang Amalek menyerang mereka dari belakang. Dan itu dicatat di kitab Keluaran. Ya, Ulangan itu mengulang kembali ya histori yang penting. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-17, kita melihat bagaimana setelah dari Massa dan Meriba baru keluar dari Mesir, orang Israel menghadapi bangsa Amalek, melawan orang Amalek. Ini peperangan pertama mereka keluar dari Mesir ya. Di Rafidim, sebuah lembah yang padang yang luas, di mana ketika mereka menuju dipimpin oleh tiang awan karena siang hari, dari belakang itu orang Amalek menyerang. Dan peristiwa yang istimewa di situ terjadi, yaitu ketika Yosua akhirnya berbalik melawan orang Amalek. Musa mengangkat tangan berdoa untuk orang Israel yang sedang berperang. Nah, ketika Musa berdoa, orang Israel menang. Ya, menang. Dan pada saat doanya selesai, doa yang panjang selesai, Musa menurunkan tangan dan melihat, karena ini dari atas, Musa, pasukan doanya itu ada di atas, sedangkan pasukan tempurnya itu berperang melawan Amalek. Nah, ketika Musa sudah selesai percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, selesai berdoa, tangan diturunkan, terlihatlah dari atas bahwa orang Amalek mulai mendesak balik orang Israel yang tadi sudah nyaris menang, sudah menekan mereka, mereka sudah mulai gentar dan mundur-mundur. Tapi ketika Musa selesai berdoa, orang Amalek jadi kuat. Jadi akhirnya Musa berdoa lagi, mengangkat tangan, ya, dan memohon untuk Tuhan memberikan kemenangan. Nah, ketika Musa berdoa kembali, orang Israel menjadi kuat dan mulai menekan lagi orang Amalek. Dalam kelelahannya Musa menurunkan tangan, dan pada saat itu orang Amalek balik mendesak orang Israel. Akhirnya ada ide yang brilian. Ambillah batu, Musa duduk, lalu Harun dan Hur ada di sebelah kiri dan kanan, berdiri menopang tangan Musa, sehingga Musa tetap tangannya terangkat dari sebelah kanan dan kiri. Harun dan Hur menopang supaya tangan Musa tetap terangkat ke atas, doa itu tetap disampaikan, ditopang dengan doa dari Harun dan Hur. Jadi ini adalah inti dari pasukan doanya yang terus memandang kepada Tuhan. Mengangkat tangan artinya memohon intervensi ilahi bagi orang-orang yang sedang letih lesu, baru keluar ya, mereka baru mengalami trauma melihat banyak hal tulah di Mesir, kemudian mereka dikejar sampai di ujung tanduk
pasukan Mesir sudah hampir menghabisi mereka semua. Tiba-tiba laut terbelah dan mereka cepat-cepat melintasi laut terberau itu dari dasar laut. Dan mereka lihat bagaimana pasukan Mesir tetap mengejar mereka. Sampai akhirnya Tuhan menutup kembali air laut yang terbelah itu. Sehingga orang Mesir, pasukan Mesir mati. Tetap mereka juga dalam kelelahan ya. Dan kemudian di masa Meriba mereka baru beristirahat. Dikejar lagi orang yang lain, Amalek. Mereka menusuk dari belakang dan akhirnya orang Amalek dikalahkan. Yosua memimpin dengan gagah berani, pertolongan Tuhan nyata atas mereka dan mereka menang. Di tempat itu Musa menyatakan, Tuhan adalah panjiku. Yehova, Yahweh, Nisi. Nah, ini kita banyak mengenal istilah ini, di mana di dalam peperangan, kemenangan, Tuhan ada di pihak kita. Seharusnya yang benar adalah kita ada di pihak kebenaran, di pihak Tuhan. Kemenangan itu milik Tuhan. Kita yang ada di pihaknya ikut menang. Yehova Nisi. Jadi itu yang terjadi di masa lalu. Dan itu yang terjadi sekarang ketika Daud dan 600 orang kuatnya, pasukan pilihannya, pergi untuk maunya berperang, tapi orang Amalek ini melihat, oh ini kosong, oh ini tidak ada yang melindungi, pertahanannya lemah dan mereka masuk. Mirip sekali dengan tipe masa lalu, di mana mereka mereka dikalahkan, tapi mereka menyerangnya dari belakangnya. Ini tempat yang tidak terlindungi, mereka masuk dan mereka menjarah semuanya. Anak-anak perempuan diambil, ditawan. Mereka sudah juga mengalahkan bagian dari kaum-kaum yang ada di Yehuda di bagian selatan. Ziklag itu ada di bagian perbatasan selatan dari Yehuda. Jadi mereka dari bawah mengambil, mengakuisisi, mencoba mengalahkan dan mengambil jarahan. Dan itu mereka, orang Amalek berhasil. Jadi ketika 3 hari perjalanan Daud kembali dari medan pertempuran, mereka belum bertempur, tapi mereka disuruh kembali dan mendapati kota Ziklag terbakar. Seperti gambar di sini ya, kota itu terbakar. Dan orang-orang yang mereka kasihi, semuanya tidak ada di situ. Benda-benda yang berharga, ternak, dan persediaan makanan mereka diambil, dijarah. Itu menyakitkan sekali. Ya, itu sungguh-sungguh membuat kesedihan, kekecewaan yang besar. Dikatakan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri serta anak mereka yang laki perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi ada kepiluan begitu mendalam, kedukaan. Mereka tidak tahu bagaimana nasib istri dan anak-anak yang mereka cintai. Mereka tinggalkan dalam keadaan aman, tentram. Tapi ketika mereka kembali, ternyata itu tinggal kenangan dan rumah perkemahan mereka, apa yang mereka miliki, mereka sudah berada di sana setahun lebih, dan itu tidak ada lagi.
Mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Dua istri Daud, Ahinoam dan Abigail, itu diambil, ditawan. Nah, di ayat yang ke-6, ini adalah ayat yang penting sekali dari pasal 30. Mari kita perhatikan. Dan Daud sangat terjepit. Terjepit itu artinya ada dua pihak yang menekan. Jadi terjepit ya. Yang satu menekan dia dari arah yang berlawanan, yang satu juga menekan dia. Sehingga dia terjepit di tengah, tertekan sekali hatinya. Dia sendiri kehilangan istri yang dia cintai, anak-anak, kemudian apa yang mereka miliki. Kemudian dari satu sisi, Amalek sudah mengambil segala sesuatu. Satu sisi, rakyatnya 600 orang yang bersama dengan dia. Mungkin ada tambahan yang lain yang masih tersisa, mungkin bersembunyi, mereka melarikan diri, dan kemudian ketika Daud balik kembali, mereka kemudian bersama-sama menangis bersama, dan mereka menekan Daud, dikatakan ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud tidak tahu apa yang terjadi. Ya, dia sama-sama menderita. Dia juga berduka. Tetapi rakyat yang sedang berduka, nah ini kita lihat ya, kedukaan, kesedihan, itu erat sekali dengan kekecewaan. Mencari siapa penyebab, apa yang membuat mereka menderita sedemikian rupa. Tentu mereka tidak bisa menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan orang yang ada di situ. Nah, ini yang sering kita hadapi. Bahkan kita sendiri mengalami ketika kita kecewa, ketika kita sedih, berduka, kehilangan, berpisah dengan orang yang kita kasihi, atau dengan barang yang kita sukai, dan kemudian barang itu rusak, atau orang yang kita kasihi sakit, atau memisahkan diri. Kita yang memisahkan atau dipisahkan dengan paksa, atau dalam kejadian apapun, kedukaan itu membawa kekecewaan dan bahkan bisa kepahitan. Mereka lupa dengan masa lalu, mereka tidak ingat lagi Daud, bagaimana Daud itu menopang mereka ketika mereka datang ke Gua Adulam. Masih ingat ya, di mana mereka adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar-kejar oleh pajak. Mereka mengalami penderitaan. Mereka di dalam pergumulan masalah yang besar. Mereka datang ke Gua Adulam dan mereka mendapatkan pemimpin yang bisa menaungi mereka, bisa menggembalakan mereka, sehingga dari orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, pasti mereka sebagian besar bukanlah prajurit, tetapi mereka bersama-sama dididik, mereka dilatih, secara rohani, spiritual mereka bertumbuh. Secara jasmani mereka dididik, dilatih di dalam peperangan, sehingga 600 orang ini dikatakan sebagai orang-orang pilihan, prajurit yang diandalkan di bawah kepemimpinan Daud. Tetapi dalam duka cita yang sangat menggoncang fondasi mereka, mereka mau melempari batu. Daud, pemimpin mereka, dengan batu. Nah, dari fenomena ini kita bisa belajar bahwa ya, kalau kita seperti Daud diperlakukan dalam situasi yang sangat menekan, menjepit, mari kita sadari bahwa ini manusiawi, ini sangat bisa kita pahami, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Tetapi jika kita ada di dalam posisi orang-orang yang kehilangan,
orang-orang yang sedang berduka, mari kita sadari, jangan sampai kita, apa yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, rancangkan, itu jangan sampai melampaui yang seharusnya. Jangan sampai meninggalkan sejarah bagaimana orang-orang yang berguna dalam kehidupan kita, yang selalu menopang kita, yang menjadi pemimpin kita, tiba-tiba kita berbalik melawan dan membenci, bahkan ingin melakukan sesuatu yang buruk. Kita sadar, oke, saya sangat sedih, saya sangat kecewa, tapi tidak boleh kekecewaan itu dilampiaskan kepada orang yang tidak tepat. Daud dalam hal ini bukanlah orang yang menyebabkan penderitaan mereka, sama sekali bukan. Yang menyebabkan mereka adalah musuh yang namanya Amalek. Nah, ini yang sebenarnya, yang musuh sebenarnya yang harusnya dihadapi, dicari solusinya dari masalah ini. Bukan mengkambing hitamkan seseorang atau satu institusi, badan, organisasi, karena gara-gara dia diajak perang, tidak jadi. Coba kalau jadi, bukankah mereka betul-betul akan kehilangan? Ini tidak jadi perang melawan Israel, mereka disuruh pulang. Ada 3 hari, sudah jadi puing-puing, bakar, tinggal baranya saja. Dan betul-betul kota itu habis. Nah, tapi mari kita melihat apa yang Daud lakukan. Daud dalam posisi terjepit, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, selalu ketika kita mendapati kata tetapi, mari kita perhatikan apa setelahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Yahweh Allahnya. Ini yang penting. Jika kita melihat pasal-pasal di mana sejak pasal 27, Daud di antara orang Filistin, sampai dengan Daud mau maju berperang bersama dengan barisan Filistin melawan Israel, tidak ada kata Tuhan. Tidak ada disebut nama Tuhan. Tidak ada mazmur yang dibuat pada masa-masa Daud berada di Filistin. Setahun lebih, bahkan mungkin tidak ada doa yang dipanjatkan. Kita menduga karena tidak disebutkan. Tentu tidak selalu benar, tidak pasti. Tetapi kita juga tidak sedang menghakimi. Tetapi kita lihat bagaimana bahkan sejak ketika Daud, kapan ya terakhir ya, Daud memanggil nama Tuhan ya, itu ada di Kehila, di pasal 23. Itu yang dicatat, sungguh-sungguh yang dicatat bagaimana Tuhan berbicara, karena Daud meminta petunjuk. Di pasal 23 ya, sampai pasal 30, baru muncul lagi. Daud meminta jawaban atau petunjuk dari Tuhan. Dari pasal 23, tidak ada. Pada saat itu Daud di Kehila, bertanyalah Daud kepada Tuhan, akankah aku pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan kepada Daud, ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua. Lalu ada yang ketiga. Lalu ada yang keempat. Wow, 4 kali dalam pasal ini. Daud sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mencari jawaban, hikmat yang dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Apakah itu secara langsung atau melalui Urim dan Tumim? Karena itu ada sejak Saul membunuh imam-imam di Nob. Itu ada di pasal 22, satu pasal sebelum akhirnya semua imam di Nob dibunuh oleh Saul, kecuali satu, Abiatar. Dia melarikan diri dengan membawa efod, baju-baju imam besar. Dan di dalam efod itu ada Urim dan Tumim, 2 batu yang
bisa untuk dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan, ya atau tidak. Jadi pertanyaannya bisa secara spesifik yang jawabannya ya atau tidak. Nah, Daud mendapatkan jawaban dari situ. Setelah itu tidak ada lagi. Daud bertanya kepada Tuhan. Bahkan ketika peristiwa Nabal, Daud dengan menggebu-gebu ingin membunuh Nabal dan semua orang laki-laki di situ, di Karmel itu. Jadi bagaimana Daud akhirnya seolah-olah sudah cukup, aku sudah mampu begitu. Dia punya pasukan, dia sudah aman walaupun dikejar-kejar Saul, masih dikejar sampai dia lari kepada Filistin, tapi tidak ada, nampaknya dia tidak mencari Tuhan, tidak ada firman dari Tuhan, tidak ada mungkin pujian, tidak secara spesifik Mazmur menyatakan ini Daud sedang ada di mana gitu ya, kecuali di gua, apakah itu Adulam ataukah itu di En-Gedi. Tetapi dalam kekeringan, mungkin dalam masa kekeringan di mana kekeringan rohania, di mana Daud memutuskan untuk diri sendiri, Tuhan, aku harus cari selamat dari orang Filistin. Padahal Tuhan yang sudah mengurapi dia pasti akan menjaga. Jika imannya percaya, itu sudah dikuatkan dengan Abigail, Yonatan sudah menguatkan, orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin mengingatkan kembali dengan mazmurnya yang diajarkan dan seterusnya, tetapi Daud mengambil keputusannya sendiri sampai dengan pasal 30 di mana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan, walaupun nampaknya diam atau didiamkan oleh Daud, karena tidak ada disebut ya pasal-pasal itu, Tuhan tetap memimpin Daud. Tangan Tuhan di balik layar mengatur sehingga Daud tidak perlu perang dengan Israel, tidak perlu dalam barisan yang sama dengan Filistin. Sungguh-sungguh ini pengaturan Tuhan melalui raja-raja Filistin yang lain yang tidak suka dengan cara Akhis memperlakukan Daud, bahkan mengajak Daud berperang. Mereka tidak mau dan pokoknya Daud harus keluar dari barisan perang kita. Jangan sampai dia menggunting dalam selimut, dia berkhianat, tiba-tiba kita yang diserang oleh Daud dengan orang-orang pilihannya. Nah, penentuan Tuhanlah yang membuat Daud kembali. Dan penentuan Tuhanlah yang menunjukkan kepada Daud, Daud, musuh kamu itu bukan Israel. Musuh kamu itu Amalek. Lihat sekarang, kota di mana engkau diam dalam perbatasan selatan Yehuda dan Filistin dan Amalek itu dihancurkan oleh Amalek. Keluargamu, keluarga orang rakyatmu ditawan, dijarah habis-habisan. Bahkan beberapa kota di Yehuda juga dikalahkan karena orang Israel, prajuritnya sedang berkumpul untuk berperang melawan Filistin. Jadi lihat orang Amalek ini, begitu kejam, begitu licik, strategi yang sangat licik dalam peperangan. Sah, tentu saja itu strategi perang, tapi kita lihat bahwa Tuhan benci sekali dengan orang-orang yang berperilaku licik seperti ini. Dari awal kita sudah lihat bagaimana dia harus dihabisi. Ulangan tadi yang kita baca ya, Ulangan 25. Harus engkau basmi. Nah, nyaris saja Saul, raja pertama, itu sudah menghabisi Amalek. Tapi ketika melihat Agag, raja Amalek, dan binatang-binatang yang tambun, yang gemuk, yang jarahan, yang istimewa, Saul lemah hatinya. Agag dibiarkan. Mungkin sangat besar kemungkinan kerajaan keluarga dari Agag juga mereka punya tempat persembunyian yang baik. Ya, istana tentu bukan hanya yang megah di luar, tetapi ada lorong-lorong bawah tanah mungkin membuat
bunker, persembunyian. Jika ada sesuatu, maka istri, anak-anak, orang-orang kepercayaan yang bukan untuk bertempur masuk ke dalam. Orang-orang bijaksana dan seterusnya mungkin harus aman. Jadi kalaupun kalah, ada kesempatan keturunan ini membalas kekalahan. Nah, itu yang terjadi. Agak dibiarkan hidup oleh Saul sampai akhirnya Samuel, Nabi Samuel sendiri yang membantai Agag dengan kata-kata yang keras seperti engkau membantai orang-orang lemah. Nah, ini dia. Agak liciknya, dan itu kelicikan yang turun-temurun sampai dengan zaman Daud ini, ya, dengan gusar, dengan murka yang besar yang Tuhan berikan kepada Samuel. Samuel mencincang Agag. Tapi karena itu adalah karena ketidaktaatan Saul kepada Tuhan, perintah Tuhan. Saul tidak tunduk, tidak hormat sepenuhnya mendengarkan suara Tuhan. Sampai Tuhan katakan, ya, bukankah mendengarkan itu lebih penting daripada korban? Ya, menuruti kehendak Tuhan itu lebih jauh, itu yang Tuhan mau. Bukan bau-bauan, bukan korban, bukan persembahan, bukan puji-pujian yang hanya dari mulut saja. Tuhan mau hati. Tuhan mau sepenuhnya. Ketaatan itu yang Tuhan suka. Itu yang Tuhan berkenan. Orang-orang yang licik, orang-orang yang mendua hati, dan orang-orang yang mengutamakan ritual daripada makna esensi hati yang sesungguhnya kasih, itu Tuhan tidak suka. Dan ini akibatnya. Masih ada yang tersembunyi di sana dan akhirnya bertambah dan akhirnya menyerang orang-orang Daud di Ziklag, perempuan, anak-anak, dan kemudian menyerang bagian selatan Yehuda. Jadi Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Ahimelek itu yang dibunuh di Nob oleh Saul. Abiatar anaknya yang berhasil melepaskan diri dan membawa efod. Bawalah efod kepadaku. Nah, efodnya ada di Abiatar. Abiatar ada bersama dengan Daud. Makanya itulah sebabnya Saul ketika mencari jawaban Tuhan, Tuhan tidak jawab. Karena dikatakan sebelum pergi ke Endor untuk mencari orang yang bisa memanggil arwah, Saul tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Dia sudah bertanya, Tuhan diam karena dia tidak membereskan hati yang memberontak kepada Tuhan. Termasuk melalui Urim, ya dikatakan di pasal 28. Urim, ya tidak ada. Saul tidak akan pernah bisa bertanya melalui Urim dan Tumim karena efodnya ada di Abiatar. Abiatar ikut Daud di Filistin. Ya, setelah berlari-lari di padang di Yehuda, ya di padang gurun, di gua-gua, di perbukitan, di mana di daerah Yehuda, akhirnya Daud lari ke Filistin. Nah, Urimnya ada di situ. Nah, dia bertanya ya bahwa kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, berarti melalui imam, yaitu Abiatar. Apakah jawaban Tuhan langsung atau melalui Urim Tumim? Tidak dijelaskan, tetapi Tuhan menjawab. Nah, ini dia. Dari pasal 23 sampai pasal 30. Baru Daud itu sungguh bertanya dan Tuhan berkenan menjawab. Ditanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Gerombolan ya, gerombolan. Akan dapatkah mereka kususul? Karena mereka sudah lihat puing-puing. Berarti mereka sudah tahu perkiraannya sekitar 3 hari. Dan 3 hari kalau orang berjalan, walaupun dengan tawanan dan jarahan, itu sudah jauh. Jauh dan arah kemana? Mereka tidak tahu itu orang Amalek atau apa. Atau gerombolan yang mana? Masih dikatakan gerombolan. Bisakah mereka kususul? Dan
ia, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jawaban yang jelas, maka Daud tidak ragu-ragu, ajak rakyatnya, 600 orang prajurit pilihannya untuk mengejar. Karena sudah dapat jawaban dari Tuhan. Rakyat tidak berani karena mereka tahu, oh ini sudah bawa effort, oh ini sudah jawaban dari Tuhan. Walaupun mereka dalam kedukaan yang dalam, mereka ingin melakukan kejahatan kepada Daud, tapi Daud menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sejati. Ini bagus sekali. Mari kita belajar dari Daud dalam hal ini ya, walaupun dia sudah nampaknya cukup lama tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tapi dia dalam posisi tertekan. Nah, ini bagus. Ini mari kita lihat, ada Mazmur yang dia tulis, mungkin tidak dalam masa ini, tetapi di Mazmur 18 ya dikatakan, di Mazmur 18 ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan. Sesak itu artinya ditarik dari dua belah pihak, mau dirobek atau ditekan dari dua atau lebih pihak. Digencet dia. Aku berseru kepada Tuhan pada masa kesesakannya. Kepada Allahku, aku berteriak, minta tolong. Nah, mari kita ingat bagian firman Tuhan ini, penerapannya adalah kita tidak hidup nyaman terus, tidak. Ada musim di mana kita bisa menikmati banyak hal dengan aman, dengan tentram. Kita berdoa untuk kesejahteraan. Betul. Tapi apakah Tuhan selalu memberikan kesejahteraan? Rasa aman yang terus-menerus? Oh, Tuhan berikan goncangan dalam kehidupan kita. Musim di mana kita merasa sesak, merasa tertekan. Ada yang membuat kita ini tadi duka cita mendalam. Oh, dikecewakan, kita sudah melakukan yang baik, tapi orang-orang mengecewakan kita. Dan itu orang-orang yang penting, yang memiliki posisi, dan itu membuat kita lelah sekali, sesak. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Nah, ada kata bait. Tuhan tinggal di baitnya. Bait itu ada di mana? Di mana, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di gereja atau di sinagoga? Di bait yang ada di Yerusalem? Yang sekarang tidak jelas itu apa sekarang, dan atau kita bisa menggunakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3. Oh, saya bait Tuhan. Ya, ada di dalam Tuhan berdiam. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Bukankah Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita? Dan kalau Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam hidup kita, bagaimana kita berteriak minta tolong? Dengan menggunakan peralatan apa? Melalui siapa? Oh, jika kita percaya bahwa Tuhan berdiam, bahwa saya adalah anak Tuhan, ketika percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja, Penguasa, dan Juru Selamat satu-satunya, karena karya penebusannya di atas salib, dan kebangkitannya yang mengalahkan maut, saya percaya, iman saya bertumpu pada fondasi Kristus, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Tidak perlu cari alat dan
orang kita secara langsung berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Oh, dekat. Sebenarnya yang merupakan pemisah antara kita dan Tuhan. Suara kita tidak seolah-olah ya tidak sampai ke atas, tidak terdengar oleh Tuhan adalah pemisahnya adalah dosa kita, pelanggaran kita yang kita lakukan. Itu yang jadi ketika kita dengan rendah hati menyadari Tuhan ampuni saya. Tuhan, Daud melakukan itu ya. Oh, sudah lama saya tidak mencari suara Tuhan, kehendak Tuhan. Saya sendiri yang berpikir, saya sendiri yang overthinking, berlebihan pikiran saya, sehingga saya mengalami kehilangan damai sejahtera, saya mengalami kepanikan, saya di dalam kesesakan dan tekanan yang berat. Nah, jawaban itu ada di dalam Tuhan. Tuhan setia dan adil, Dia akan memberikan jawaban, jalan keluar bagi kita supaya kita cakap menanggungnya. Jadi jawaban dari mana? Bukan dari pejabat, bukan dari orang tua, orang pintar. Oh, hamba Tuhan yang punya karunia nubuat dan seterusnya. Mari kita memohon kepada Tuhan. Caranya macam-macam jawaban itu ya. Melalui siapa terserah Tuhan. Tapi jangan jadikan idola sesuatu atau seseorang. Idola kita cuma satu. Idol kita, sesembahan kita hanyalah Tuhan semata. Satu-satunya. Mau melalui hamba Tuhan, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, puji Tuhan. Melalui pujian yang kita nyanyikan, puji Tuhan. Melalui anak kecil, bisa. Melalui peristiwa politik, sangat bisa. Tinggal Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tinggal kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menjawab seruan doa kita. Ini dikatakan ya di Mazmur 18 ini, ayat awal atau pengantarnya, Daud menyampaikan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dari tangan Saul. Jadi pada masa-masa kesesakan, dia datang kepada Tuhan. Dan masa kesesakan berikutnya, di mana Daud mengalami kesedihan yang mendalam, dia pribadi mengalami itu, dan kemudian dia diabaikan kepemimpinannya, bahkan dia mau dibunuh, dilempari batu. Kita akan tahu siapa ini orang-orang yang mau melakukan ini, yang mengobarkan, provokator. Nanti kita lihat provokator itu muncul lagi. Tapi inilah Tuhan kita yang istimewa. Kita seperti anak terhilang, jauh menjauh. Oh, kita mau foya-foya. Oh, kita mau memuaskan keinginan masa muda kita, sampai konsekuensi dari hidup yang foya-foya itu, kita seperti anak yang terhilang. Habis segala-galanya, tidak punya teman, tidak ada yang bisa diandalkan, bahkan mau minta makanan sisa pun tidak bisa. Sampai di jurang yang terdalam, barulah kesadaran itu muncul. Nah, sama ya, Daud kesadarannya muncul ketika dia ditekan dalam kesesakan. Kita juga, jika kita tidak segera membereskan, mohon pengampunan, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa kita dalam pengalaman anak terhilang. Pengalaman Daud terjepit dalam semua pihak, tidak ada jalan keluar kecuali atas. Aku mengarahkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Oh, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari atas,
lihat ke atas, sadar, Tuhan saya ada di bawah, Tuhan saya sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni saya Tuhan, tolong lepaskan, tolong beri jalan keluar Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar. Jawaban dari Tuhan adalah kejarlah. Dan ini menyatukan. Tidak ada lagi alasan rakyat untuk menolak, karena ini jawaban dari Tuhan. Lalu pergilah Daud dan beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, sampailah mereka ke sungai Besor. Nah, di sana melanjutkan dengan berhenti di sungai itu. Daud melanjutkan dengan 400 orang saja, karena 200 orang sudah terlalu lelah menyeberangi sungai Besor itu. Berhenti di sana. Ketika kembali dari perkemahan orang Filistin karena tidak boleh ikut perang, tentu mereka membawa perbekalan. Tentu mereka siap pulang, ya, dengan senang hati. 3 hari perjalanan mereka merindukan keluarga mereka. Tiba-tiba mereka mendapati sesuatu yang jauh bertolak belakang. Ekspektasi, harapan jauh, dan itu membuat mereka, kedukaan itu menjadikan emosi yang tinggi, siap untuk meledak, termasuk kelelahan yang luar biasa. 200 orang merasakan kelelahan ini, dan mereka tidak sanggup lagi. Mereka sampaikan kepada Daud, ya, kita sadar bahwa mereka tidak semuanya dari prajurit, ya. Asal mulanya mereka orang-orang yang sakit hati, yang di dalam banyak hutang, dan mereka banyak masalah. Orang-orang yang bukan orang yang terlatih tubuhnya. Jadi ketika mereka tidak mampu pun, Daud memberikan kesempatan kepada mereka. Oke, ada tugas, jaga perlengkapan, jaga persenjataan atau persediaan. Kita pergi, tetap mengejar dengan persediaan yang secukupnya, tetapi 200 orang itu, mereka tetap mendapatkan tugas. Mereka sambil beristirahat, mereka bisa menyiapkan logistik, ya. Mereka mencari lagi makan mungkin dari ikan. Mereka siap jika teman-temannya datang, 400 orang ini, mereka punya persediaan dan mereka bisa cukup karena mereka dalam pengejaran. Nah, itu dia. Bagus sekali. 200 orang berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Nah, ini tiba-tiba ada selipan. Nampaknya cuma selipan, kok ada orang Mesir, ya apa nih ceritanya? Ternyata ini justru kunci. Nah, ini dia. Ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan sudah diberikan, Tuhan saya tidak mampu lagi, Tuhan yang memberikan jawabannya. Melalui siapa? Melalui orang yang berkulit hitam, orang Mesir, yang mereka kulitnya lebih gelap daripada orang-orang Amalek, orang-orang Ibrani, dan ya mereka udah jelas kelihatan. Dan ini orang sudah setengah hidup. Ngapain? Mereka sedang mencari orang Amalek, dan mereka menemukan orang yang compang-camping, yang sudah kelihatan sekali dia menderita, mungkin pingsan, sadar, karena kondisinya yang sangat lemah. Tapi mereka bawa kepada Daud. Dalam penentuan Tuhan, nah ini dia. Jawaban Tuhan sangat sering tidak bisa kita duga. Siapa yang Daud andalkan dalam hal ini, dalam mendapat arah mana, gerombolan mana yang mengambil. Katakanlah mereka tahu, oh itu orang Amalek. Bukankah orang Amalek bisa mengambil jalan yang berbeda untuk menyesatkan? Seolah-olah jejaknya ke sana, seolah-olah ya 3 hari. Jejak 3 hari itu sudah hilang, atau tinggal sisa-sisa. Kalau itu bukan pasir, kalau di padang gurun pasti tidak ada sisa. Tapi kalau itu bekas, ada potongan ranting, ada pakaian yang tercecer, ada kotoran binatang atau binatang yang mati,
3 hari berarti masih ada tulang dengan sisa tulang-tulang kering di sana. Mereka bisa kejar itu. Tapi gerombolan mana? Nah, melalui orang setengah hidup, setengah mati inilah mereka dapat jawabannya. Siapa yang menduga? Kalau Tuhan bekerja melalui cara-cara yang tidak terduga, maka kita sungguh-sungguh sadar ini karya Tuhan. Bukan dari orang yang kita harapkan, andalkan. Bukan dari sesuatu. GPS kah? Oh, jawaban dari AI. Orang bijak mana? Petenung, peramal mana? Tidak. Tuhan memberikan jawaban. Mereka memberi dia roti karena dia napak kurus kering, panas dingin. Ya, lalu makanlah dia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Jadi lapar ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu makanan-makanan yang memberikan energi, yang membangkitkan semangat. Ini makanan istimewa, kue, buah ara, dan kismis, buah anggur yang dikeringkan. Wow, keren. Setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bayangkan. Ya, kalau ada orang yang minta-minta datang, tolong, saya sudah tidak makan 3 hari. Kita percaya nggak? 3 hari di kota besar ini tidak makan, tapi ini orang di padang gurun terserak. Mungkin dari jauh sudah dianggap itu bangkai manusia, tetapi ternyata dia masih bernafas, masih dengan suara lirih berbisik, tolong. Nah, dengan tubuh yang gemetar mungkin. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya. Wow, Daud, kita lihat cara Daud memperlakukan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang ya, ini sudah setengah hidup. Apa sih gunanya buat saya? Apa sih gunanya buat kami yang sedang mau mengejar gerombolan apa, entah dari suku mana, dari kaum apa, kita belum jelas. Tapi dia memberikan makan. Dia memberikan rasa kemanusiaannya, kepeduliannya. Tidak peduli ini kulitnya warna apa, tidak peduli. Tapi orang ini butuh. Dan itu keistimewaan Daud. Dan itu harusnya menjadi keistimewaan orang Kristen. Anak-anak Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha peduli, yang kita ada menjadi anak pengikutnya, yang dipelihara olehnya karena kasihnya. Kita harus memiliki kepedulian yang seperti ini. Ada belas kasih, ada pertolongan yang kita berikan kepada orang-orang yang seperti ini. Rasa kemanusiaan kita harusnya lebih besar daripada orang-orang dunia. Harusnya. Betul ya? Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Bukan cuma di mulut, di bibir. Aduh, kasihan ya. Tidak. Bertindak. Ini orang sakit. Ini orang sekarat. Bantu. Sampai dia pulih kembali dan dia bisa cerita. Dari mana engkau? Aku ini pemuda Mesir. Budak. Mari kita bayangkan budak itu tidak punya apa-apa ya. Sungguh-sungguh hidupnya aja sudah dibeli. Budak kepunyaan seorang Amalek. Nah, kita lihat nih. Gimana cara orang Amalek memperlakukan miliknya. Kita sudah lihat strateginya licik. Dari belakang. Menyerangnya orang yang lemah. Yang tidak ada perlindungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mereka memperlakukan orang-orang. Seperti binatang saja. Miliknya terserah. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Nah, ini dia.
Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti di daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Ini Kaleb ya. Ziklag telah kami bakar habis. Ini termasuk pelaku budak, pelaku pembakar kota Ziklag. Kalau rakyat yang mendengar itu marah, bisa dihabisi dia, bisa dibalas, sangat bisa. Tetapi kesadaran bahwa ini diperintah, ini budak, dia pasti harus mengikuti kehendak dari tuannya. Tuannya jahat, ya budaknya ikut melakukan kejahatan. Tapi bukan karena, belum tentu karena dia jahat. Nah ini dia. Mari kita punya hikmat ya untuk melihat segala sesuatunya. Daud bertanya kepadanya, masih tanya baik-baik ya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Sudah tahu akhirnya, Amalek. Gerombolan itu adalah Amalek yang sudah menjarah beberapa tempat. Orang muda Mesir ini, si budak ini berkata, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku. Kalau habis penunjukan jalan, dia bisa dibunuh? Sangat bisa. Dia melihat, dia mengalami, itu adalah hal yang biasa. Pada zaman itu, sudah tidak diperlukan lagi, jalannya sudah tahu ke sana, arah sana. Ya sudah, kamu nggak perlu lagi. Kamu merepotkan saja. Kamu menghabiskan persediaan logistik kami saja. Kamu membuat kami tidak bisa bergerak cepat karena kamu sakit, baru segar setelah diberi makan. Belum sembuh kan? Belum. Jadi, tolong jangan bunuh aku. Dan tidak akan menyerahkan aku ke tangan tuanku itu. Kenapa? Kalau dia diketahui, dia yang dibiarkan mati, tuannya karena tidak butuh, ini membebani saja, udah budak ya, tidak ada hak hidupnya di mata orang Amalek, si tuan dari budak ini. Jadi udah biar dia mati, biar burung-burung predator, binatang-binatang liar menghabisi dia di padang gurun itu. Jadi kalau dia hidup kembali ternyata, dan bahkan menunjukkan jalan, mereka diketahui dari budak yang harusnya sudah mati ini, wow, tuannya akan mencincang dia dengan kebencian yang meledak-ledak. Jadi dia minta, tolong bela saya, jangan beritahu saya bersembunyi saja di belakang. Jangan ada orang tahu saya yang memberi petunjuk jalan ke gerombolan itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Daud setuju ya? Daud setuju. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan tanah Yehuda. Lihat, dua bangsa ini perang. Jadi daerahnya kosong, tidak ada pertahanan. Dipusatkan ke medan tempur. Orang-orang yang licik mengambil keuntungan dari itu. Dan mereka puas, wih, kita orang cerdik, wah, kita orang pandai, kita dapat jarahan yang besar sekali. Mereka makan, minum, berpesta pora di sana. Pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta. Jam berapa? Sebelum mereka bangun, mereka sudah terlalu mereka nyenyak tidurnya karena air anggur, karena makan besar. Jadi tidak sulit untuk membunuh mereka. Pagi-pagi buta. Jam 3, jam 4, tidak ada orang yang siap kecuali penjaga yang harusnya menjaga. Tapi
Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali. Nah, ini kalimat yang agak, ya, wah, tidak ada yang lolos. Wah, keren. Kecuali. Kecualinya banyak lagi ya. 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tuh kan, kecualinya banyak 400 loh. Orang Daud itu 400. Mungkin ada bantuan, ada tambahan. Tapi kita lihat bahwa 400 inilah yang sungguh-sungguh sebenarnya prajurit pilihan yang sudah dilatih oleh Daud. Ketika orang Amalek itu sedang tidur lelap, kecuali penjaga yang mungkin juga sudah terkantuk-kantuk, itu masa yang paling berat, jam yang paling berat untuk bertahan, menyeranglah Daud dan pasukannya, membantai orang Amalek, kecuali 400 dikatakan orang muda. Jadi orang muda lebih sigap ya, dari tidur lalu bangun dan melarikan dirinya cepat dibandingkan prajurit lain yang metabolismenya sedang rusak karena kena air anggur yang berlebihan dan makan yang berlebihan. Orang muda lebih sigap dan menunggang unta. Nah, ini menarik. Unta, kalau kita pernah ke kebun binatang atau pernah ke daerah sana, kakinya panjang ya. Kita untuk naik unta dewasa, untanya harus berlutut dulu, duduk dulu, baru orang setinggi kita ini bisa naik. Tidak bisa ketika unta berdiri kita naik, kecuali punya keahlian khusus atau melalui tangga sadel yang ada tangganya itu. Jika tidak, tentu tidak mudah untuk naik ke atas. Kakinya panjang. Berapa kecepatan unta berlari? Kita pikirkan unta itu jalannya pelan karena telapaknya besar, ya, dan kemudian badannya berat. Unta itu berat badannya. Lalu ada punuknya. Bayangkan 200 liter air dia bisa minum dalam beberapa menit dan dia bisa berjalan 15 hari tanpa minum. Jadi dia bisa menyimpan air itu di dalam tubuhnya, di tempat-tempat dijadikan punuknya itu lemaknya ya, kemudian air itu darahnya itu bisa punya keistimewaan sehingga air itu banyak di dalam aliran darahnya, bisa mengakomodasi masuk menyerap air begitu banyak. Jadi dia dengan tenang berjalan. Nah, bayangan kita unta itu lambat, ternyata tidak. Dalam kecepatan maksimum, unta itu bisa berlari 65 km per jam. Kuda rata-rata segitu. Kecuali kuda yang cepat, bisa sampai 71 km per jam. Jadi kuda lebih cepat, lebih lincah, lebih kecil ya, lincah dan cepat dibandingkan unta. Tapi unta dengan kecepatan maksimal dia 65 km per jam. Kalau kita naik motor atau naik mobil, jalan 65 km per jam. Cukup cepat? Cukup cepat. Apalagi di dalam kota, hati-hati. Tidak disarankan melaju dengan kecepatan tinggi di dalam kota. Tidak, kecuali keluar kota, jalan sepi, atau di jalan tol, bebas hambatan, bolehlah. Orang berlari berapa cepat? 45 km per jam. Lebih cepat unta. Kecuali yang paling cepat, sprinter, dalam jangka pendek mencapai kecepatan 60 bisa, 64, sekian kilometer per jam. Mungkin orang-orang tercepat di dunia yang bisa melakukan itu ya. Jadi ketika dalam kondisi puncak manusia berlari, unta berlari, tidak mudah mengejar unta yang sedang berlari, yang dicambuk oleh 400 orang muda yang ingin menyelamatkan diri dari serbuan 400 orang prajurit pilihannya Daud. Mereka berpencar supaya tidak dikejar satu arah. Jadi mereka berlari-larian kemana. Dan 400 orang ini fokus untuk membunuh orang-orang yang ada di situ. Jadi kita melihat di sini
betapa Tuhan memberikan jawaban. Ketika Tuhan menjawab melalui efod itu, melalui imam, kejar, kamu akan bisa mencapai mereka. Dan ini wujud nyata dari perintah atau dari jawaban Tuhan itu. Benar, mereka bisa mengalahkan dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun yang lolos kecuali 400 orang yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Ini istimewa. Tidak ada yang hilang ya. Jadi, kalaupun perhiasan itu sudah diambil, dipakai, atau disimpan oleh orang Amalek, semuanya ketemu. Semuanya bisa diambil kembali. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Jadi jarahannya itu besar, berlipat-lipat daripada yang ada di kota Siklag, karena mereka sudah menjarah beberapa tempat yang lain. Dan itu dibawa semuanya. Kemenangan yang besar. Nah, ini loh pertempuran yang sesungguhnya. Tuhan tidak mau Daud dan orang-orangnya bertempur dalam barisan Filistin melawan orang Israel. Tetapi Tuhan mau Daud menyadari posisinya. Amalek dari dulu sudah diperintahkan untuk dibasmi karena kekejaman, karena kelicikan mereka. Itu musuh yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kita sering ya di dalam satu komunitas rohani di gereja atau di sebuah organisasi Kristen yang untuk pelayanan, aduh betapa banyak gesekan satu sama lain. Itu menjelek-jelekan orang lain, tidak merasa mau membuat kelompok sendiri dan memisahkan dari kelompok yang lain. Oh, peperangan kita salah arah, salah tempat, salah waktu, salah semua-muanya. Pertempuran kita adalah melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah udara. Itu musuh kita. Bukan darah dan daging, apalagi saudara seiman. Bukan. Kita tidak bersaing satu gereja dengan gereja lain. Oke, ada yang tidak tepat. Baik, mari kita lihat, pandang. Sudah tidak perlu berebut jemaat atau orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang yang punya keterampilan khusus di musik, vokalnya bagus, tarik-tarikan, uang mengalir terus untuk mendapatkan mereka di pihak kita. Pihak siapa? Pihak Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada dunia, ladang yang sedang menguning, luas, yang juga banyak potensi di sana. Mari kita melakukan, memenangkan orang-orang yang ada di dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Bukan saatnya kejar-kejaran berebut jiwa, dalam arti jiwa yang oke, Bapak Ibu Saudara mengetahui maksud saya. Jadi mari kita perang di medan pertempuran yang sebenarnya. Tidak salah tempat, tidak salah waktu, tidak salah musuh. Nah, itu yang penting. Yuk, kita bereskan yang di dalam, baiklah. Mari kita lakukan. Nah, ini dia. Setelah ini kita lihat. Jadi mereka sudah mengambil segala sesuatunya dan berkata, inilah jarahan Daud. Benar? Benar. Karena Daud yang telah melepaskan mereka. Amalek sudah dihancurkan kecuali yang lari tadi. Semuanya haknya dari Daud.
yang melepaskan, yang mengalahkan mereka. Ketika Daud sampai pada 200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud dan membiarkan tinggal dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama Daud. Dengan Daud. Ya, jadi yang 200 ini sudah seharian, karena itu perangnya dari pagi sampai malam, jadi besoknya balik ketemu lagi dengan mereka sudah cukup istirahat. Jadi mereka menyambut, oh puji Tuhan, wow Tuhan baik. Mereka bersorak-sorak, menyatakan mereka berjumpa lagi dengan orang-orang yang mereka kasihi, keluarganya yang sudah ditawan sebelumnya. Itu sukacita yang besar. Perjumpaan kembali, kemenangan yang telah diraih oleh Daud. Mereka keluar menyambut. Dan ini dia, Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Apa kata asli dari kata salam di sini? Shalom. Jadi mereka menyambut Daud dan orang-orang yang mereka kasihi, yang mungkin juga sebagian mereka tidak kenal. Mereka nyatakan sukacita mereka dan Daud. Nah, inilah pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang memberi shalom. Bukan pemimpin yang memuaskan egonya, yang ingin meminta dihormati tapi tidak pernah menghormati, menghargai orang lain. Pemimpin yang kepada orang yang setengah hidup, yang punya kepedulian, yang membantu. Karena dia tahu ini jawaban Tuhan melalui orang yang remeh, si budak yang sudah nyaris mati di tengah padang gurun yang penuh dengan hewan predator, hewan liar. Pemimpin yang memperhatikan Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang menyadari bahwa kekuatannya datang dari Tuhan. Tampuk kepemimpinan itu dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Bukan karena kepintaran, kehebatan, kemampuan. Bukan karena cara dia bicara, diplomasinya. Bukan karena pencitraan, tetapi karena sungguh-sungguh dia melakukannya. Daud memberi shalom. Damai sejahtera Allah bagi kalian yang walaupun tidak ikut perang, tidak, mereka 200 orang itu beristirahat di situ, diberi kesempatan Daud melakukan bagian mereka, mendukung mereka di dalam doa, menjaga bagian logistik sebagian dari mereka. Daud menghargai mereka. Jadi Daud menyampaikan salam. Karena dia semuanya sebenarnya sedang bersukacita. Apa yang mereka lakukan berhasil, luar biasa. Daud memberikan salam. Nah, ayat ini muncul nih si provokator. Yang tadi sudah provokator ya. Yang provokator sebelumnya ingin melempari Daud dengan mulai membicarakan, katakan ya, dalam kesedihan, dalam kedukaan mereka ingin melampiaskan. Dan ini berkata, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, orang dursila. Beberapa kali muncul ya, beberapa kali juga saya sudah bahas dursila. Dalam bahasa Inggrisnya, worthless. Dalam kata aslinya bahasa Ibrani, Belial. Dan itu muncul di Perjanjian Baru. Belial. Apa hubungannya Tuhan dengan Belial? Nggak ada hubungannya. Orang-orang yang sembrono hidupnya. Orang-orang yang tidak punya etika. Tidak punya dasar moralitas yang baik. Yang bisanya cuma provokasi. Yang membesar-besarkan masalah. Masalah harusnya dibereskan. Bukan dibesarkan. Bukan. Mari kita belajar bersama. Nah,
kepada orang-orang yang seperti ini. Mereka mulai ini ya, karena mereka tidak ikut bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan, kecuali kepada mereka masing-masing. Ya, istri dan anak-anaknya. Boleh mereka bawa, biarkan mereka pergi. Tuh kan, orang-orang Dursila punya kata-kata yang pastinya jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari hikmat kebijaksanaan Tuhan, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, orang-orang yang seperti ini, Belial-Belial yang seperti ini, yang memecah belah, mencari musuh, bukan? Mereka memusuhi Daud, mau melempari Daud dengan batu. Mereka mau memusuhi 200 orang yang memang kelelahan, yang tidak sekuat mereka, yang tidak ikut berperang seperti mereka. Orang-orang yang selalu menjadi oposisi, yang kritis keluar, tapi tidak pernah kritis ke dalam. Introspeksi, saya seperti apa? Apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah yang saya kritik itu benar-benar keluar dari kerinduan untuk memperbaiki, mencari solusi, bukan cuma sekedar melampiaskan kesebalan. Kebetulan saya tidak suka sama dia, sekalian saya hajar dia dengan kata-kata, dengan sikap, dengan tindakan yang hanya dilakukan oleh Belial, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak berguna. Kita bukan bagian orang-orang yang tidak berguna, bukan. Kita adalah orang-orang yang berguna. Kita adalah prajurit Kristus. Sadar musuh kita siapa, di mana medan peperangan kita, kapan kita harus menyerang, kapan kita harus bersembunyi di balik panjinya Yehova Nisi itu. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab, nah alasannya kembali kepada Tuhan ya. Daud mendapatkan kembali keyakinannya di dalam Tuhan. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Daud sadar siapa yang memberikan kemenangan? Yehova Nisi. Melalui siapa? Caranya bagaimana? Budak Mesir. Jadi Daud sadar benar bahwa bukan karena dia hebat, bukan juga karena budak itu, bukan, tapi oleh cara Tuhan, penentuan Tuhan yang mulia, yang melampaui akal pikiran kita, di luar dugaan. Semuanya Tuhan atur sedemikian rupa. Luar biasa. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara itu? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang, logistik ya, 200 orang, adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Ini pemimpin sekali lagi bukan cuma karismatik yang hanya mengandalkan wibawa. Dia menantunya raja. Tapi benar-benar karena pilihan Tuhan, hatinya dekat dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat karisma yang sebenarnya. Sekali lagi bukan karena pandainya bicara, bukan karena pandainya dia berkomunikasi, strategi yang tepat, dia pegang orang-orang kunci, bukan. Daud bahkan dikejar-kejar oleh orang kunci, orang nomor 1 di Israel, rajanya Saul. Tetapi Daud dibela oleh Tuhan karena hatinya mengasihi Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan. Seperti saat ini, kembali dia
dalam posisi yang benar. Sadar bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi yang tinggal, yang tim, satu bagian yang perang, satu bagian yang menjaga, yang mendoakan bahkan ya. Apa sih lelahnya orang mendoakan? Nggak lelah, tapi sungguh-sungguh perjuangan itu secara spiritual. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Berdoa sampai peluhnya seperti atau menjadi darah. Akan berdarah-darah. Mulai dari ruang pengadilan Pontius Pilatus sampai ke kayu salib itu. Ya, berdarah-darah. Via Dolorosa. Tetapi perjuangan itu dimulai dengan doa. Hasilnya sama. Oh, ini menunjuk pada sebenarnya di Perjanjian Lama sudah ada ya. Bilangan pasal. Mari kita lihat bilangan ini bagian dari bagaimana Tuhan mengatakan. Bilangan pasal 31 ayat yang ke-25 mulai itu bicara tentang mengenai jarahan. Hitunglah, ini firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berapa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eleazar, serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, dan seterusnya. Jadi sudah ada sebenarnya, Daud mengingat ini 5 kitab Musa ya, bilangan salah satu. Jadi dia belajar, dia memasmurkan, dia mengingat dengan pujian dan seterusnya. Dia tahu, sama, bagi 2 ya, sesuai dengan jumlah rasio, perbandingan yang adil. Nah, ini mengenai ini, mari kita, ayat selanjutnya adalah, dengan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya sebagai ketetapan dan peraturan bagi orang-orang Israel sampai sekarang. Sebenarnya dari dulu sudah ada, lalu Daud tegakkan lagi aturan itu karena ada orang-orang Belial, orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahkan pada dirinya sendiri. Daud tidak peduli dengan orang-orang seperti itu. Dia ambil tongkat kepemimpinannya dan dia tetapkan harus begini. Ini standarnya. Ini yang Alkitab bilang dari dulu, sekarang. Dan bahkan di Perjanjian Baru, di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-17 dikatakan demikian. Tetapi yang kuutamakan, ini Rasul Paulus ya berkata kepada orang-orang jemaat di Filipi. Oh, supaya kita tahu apa sih ini bagian surat yang terakhir. Jadi Paulus mengembara, melakukan perjalanan misi. Mengembara maksudnya memberitakan Injil kepada banyak tempat. Tadi misalnya ya di ayat yang ke-15 di Makedonia. Itu tidak ada jemaat yang mendukung dia. Kemudian ayat 16, karena di Tesalonika pun, nah, jadi di Makedonia tidak ada yang sebagai misionaris, dia butuh ya, dia punya banyak, dia ada kebutuhan. Nah, orang Filipina menopang dia. Sedangkan yang lain tidak menopang. Lalu di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Si misionaris ini, Paulus. Jadi Filipi, orang yang peduli dengan pelayanan Paulus. Mereka tidak ikut Paulus, tidak. Tapi mereka mendukung, mereka mensupport pelayanan Paulus. Nah, ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Prinsip yang baik sekali Paulus sampaikan, bukan pemberian, bukan dana yang kalian kirim, transfer, atau makanan, bahan makanan, pakaian, dan seterusnya. Bukan itu utamanya ya, bukan ya, jangan sampai salah ya. Paulus pun memurnikan dirinya
sambil mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang mendukung pelayanan dia. Begini, melainkan buahnya. Buahnya ada di mana? Buahnya adalah hasil dari pelayanan Paulus. Filipi tetap orang-orang Filipi, jemaat Filipi yang mendukung tetap di Filipi. Mereka tidak ikut mendampingi Paulus, dan mereka tidak mendapat, tanda kutip, tidak menjadi ujung tombak. Nah, ini dia, ujung tombak adalah kata yang tepat ya. Mereka mendukung Paulus sebagai ujung tombak, sehingga Paulus bisa memberitakan Injil dan menuai jiwa-jiwa. Ada jemaat di Makedonia, ada jemaat di Tesalonika. Nah, itu buahnya. Dan dikira lanjutkan. Melainkan buah itu yang Paulus tekankan, yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan keuntungan Paulus. Bukan. Sebagai ujung tombak, Paulus tahu ada gagang, ada badannya yang diarahkan. Tuhan tentunya ya, Tuhan yang mengutus Paulus dalam 3 kali perjalanan misionarismenya, ini yang mendukung. Jadi dia sadar, saya terpenuhi kebutuhan, saya dimampukan untuk melayani, langsung menghadapi orang-orang yang membenci, orang-orang yang mau membunuh, tapi ini adalah dukungan support. Tentu ada doa-doa syafaat yang disampaikan oleh orang Filipi, selain dukungan nyata, secara moral, secara finansial, orang Filipi mendukung, dan buahnya itu memperbesar. Profitnya, bunganya itu masuk ke tabungan, ke akunnya orang Filipi yang sudah mendukung Paulus, si ujung tombak ini, untuk melayani dan berbuah. Ini profitnya Tuhan berikan juga kepada jemaat yang mendukung. Terus ya, kini aku telah menerima sesuatu yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena itu aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, yaitu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus lihat hati mereka yang tulus, dan Paulus sampaikan ini, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan, bukan bagi Paulus, tapi dia sebagai alat Tuhan, dia ikut menikmati, dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ini ayat yang kita hafalkan ya, Filipi pasal 4 ayat 18. Ayat 19, Allahku akan memenuhi, ada pujiannya juga kita ingat. Tapi itu asalnya dari mana? Dari jemaat Filipi yang mendukung pelayanan Paulus. Akunnya, profitnya, itu masuk kepada orang-orang yang dengan hati melayani Tuhan. Mendukung dalam doa. Nah, ini kita bisa pakai dalam kehidupan kita. Kalau kita belum bisa, sungguh-sungguh belum tahu caranya untuk melayani, baiklah kita dukung orang-orang yang memang dipersiapkan Tuhan untuk melayani di bidangnya. Apakah itu bidang misi? Jadi kita mendukung, mensupport, mendoakan organisasi-organisasi misi yang Tuhan sudah siapkan. Orang-orang yang sudah Tuhan latih dengan keterampilan, dengan hikmat di bidangnya. Apakah itu anak-anak muda yang bertalenta dalam musik? Mari kita dukung. Kita nggak bisa musiknya, nggak apa-apa.
tapi kita mendukung anak-anak muda yang punya potensi sampai dia bisa melayani Tuhan di bidang musik dengan baik. Oh, kita mendapatkan buahnya. Saya tidak bisa melakukan, saya tidak bisa menjadi guru, tapi saya mensupport guru-guru yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Guru-guru yang menggembalakan murid-muridnya. Saya support, saya doakan. Sekali-sekali saya bawa hadiah. Oh, indah sekali. Profitnya, labanya, itu masuk ke akun orang-orang yang punya ketulusan seperti ini. Jadi, jarahan itu dibagi dua. Kembali kepada kisah kita, tapi kita melihat juga bahkan di Perjanjian Baru ya, Paulus mengambil prinsip yang sama. Sehingga kita juga tidak berkecil hati, oh saya tidak bisa menjadi misi, menjadi bagian yang ujung tombak, belum bisa, oh saya tidak bisa main musik, oh suara saya tidak baik untuk memuji Tuhan di mimbar. Oke, baiklah. Tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk menolong. Melalui pembinaan di gereja, saya support pembinaan di gereja. Saya support badan-badan misionaris. Badan-badan misi, baik lokal maupun internasional. Saya tidak sanggup, tapi saya bisa melakukan ini. Oh, Tuhan suka. Mari kita lakukan bagian kita. Terakhir, beberapa ayat terakhir, Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Disebutkan, ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Dia sudah kembali ya, dia tahu perangnya di mana, musuh sebenarnya siapa, maka dia sampaikan pembagian jarahan itu. Berkat itu tidak diambil sendiri oleh Daud. Dia berhak bukan? Jarahan ini milik Daud? Ya, tapi dia mau sampaikan. Oh, dulu ketika dia berlari-larian menyelamatkan diri dari Saul, ini orang-orang, ini tempat-tempat, ini kaum yang menolong kami, ini orang-orang yang melindungi, ini orang-orang yang mensupport. Dia punya rasa terima kasih. Syukurnya kepada Tuhan, dia berikan melalui pembagian berkat, sharing. Ada kalau kita hitung ada 14 tujuan dia membagi. Oh, berarti jarahannya banyak sekali. Iya, betul, banyak sekali. Dan itu juga diambil dari beberapa daerah di Yehuda, dari kaum-kaum yang dijarah oleh Amalek. Jadi, tanda kutip, itu sudah milik Daud, ya kan? Karena Daud yang mengalahkan Amalek, tapi dia kembalikan, bahkan dia berikan. Oh, hatinya adalah untuk dia orang Yehuda, hatinya kepada bangsanya. Oleh sebab itu, bayangkan kalau Daud tetap ada di barisan orang Filistin berperang melawan orang Israel. Pada pertemuan selanjutnya, pasal yang terakhir di kitab 1 Samuel, kita lihat peperangan puncak. Tapi dari sini kita bisa lihat hati Daud adalah kepada orang-orang sebangsanya. Umat pilihan Tuhan tidak terpecah-pecah. Jelas siapa musuh, siapa kawan. Tetaplah bertindak profesional dalam arti berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun ada gesekan satu sama lain, saya melayani Tuhan. Saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu yang Tuhan tuntut. Tanggung jawab saya kepada Tuhan. Organisasi ini, orang-orang kelompok-kelompok itu, saya akan bersinergi dengan profesional. Karena tujuannya tetap untuk Tuhan. Saya tetap memberikan yang terbaik. Kalaupun ada orang-orang yang model Belial seperti itu ya, Daud
tidak serta-merta memberantas mereka, tidak. Mereka adalah kelompok dari Daud. Tapi Daud menetapkan garis yang jelas. Tidak ada permainan orang-orang yang memprovokasi, tidak diberi kesempatan, tidak diberi ruang untuk ramai berbicara, memecah belah. Tidak, musuh kita sama, yaitu musuhnya Tuhan. Yuk kita bergandeng tangan sama-sama. Mereka tetap menggerutu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan kita dengan Tuhan adalah hati kita terpaut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami dengan penuh kelemahan, seperti Daud. Ada masa di mana kami seolah-olah ingin menyenangkan diri kami sendiri. Kami kurang memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai suatu ketika musim berganti dan kami begitu berduka, bersedih, kecewa. Tolong Tuhan, pada masa-masa seperti itu kami mencari Engkau. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kasih kepedulian Engkau yang besar menolong kami keluar dari, memberikan jalan keluar sehingga kami makin teguh beriman kepada Engkau, makin mengenal Engkau melalui masa-masa yang sulit. Karakter Engkau Tuhan, kami lihat dan kami lakukan. Kami ingin menjadi seperti Engkau, dalam kebenaran, dalam hikmat, dalam kepedulian, kasih. Dan kami bijak dalam melakukan perkataan kami, keputusan, perancangan masa depan. Kami melibatkan, kami merendahkan diri, mengikuti Engkau sesembahan kami. Terima kasih Bapa. Mohon berkat Tuhan untuk kami semuanya, anak-anak Engkau Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau melalui sabda Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai jumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.